Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 SMP Negeri 1 Samarinda. Apa kabar anak-anak? Harapan Bapak semoga kita semua pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga kita semua pada pagi ini bisa mengikuti kegiatan belajar hingga usai nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai kegiatan belajar ini, agar belajar kita tidak mendapatkan suatu rintangan dan berjalan secara lancar, maka marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan pagi ini kita melanjutkan materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya, masih pada bab 1 tentang teks deskripsi, namun pada pagi ini kita masuk ke bagian 4, yaitu tentang menulis teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, baik secara lisan dan tulis. Adapun indikator yang ingin kita capai, yang pertama yaitu merencanakan penulisan teks deskripsi, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat, dan tanda baca atau ejaan. Yang ketiga, menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi mendeskripsikan objek. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, yaitu tentang bagaimana menulis teks deskripsi, perlu Bapak mengingatkan bahwa 3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri teks deskripsi, menemukan informasi dalam teks deskripsi, kemudian kita juga sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, 3 hal ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah sebagai modal dasar untuk mengikuti kegiatan berikut ini. Jadi 1, 2, 3 ini adalah sebagai dasar untuk mengikuti materi menulis teks deskripsi. Karena teks deskripsi itu harus memperhatikan ketiga hal ini. Oleh karena itu, kalau ketiga hal ini belum kalian kuasai dengan baik, maka dalam hal nanti menulis teks deskripsi akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak mengingatkan agar materi-materi sebelumnya ini supaya diingat kembali.
Baik, sekarang kita masuk ke materi pokok kita hari ini, yaitu kita akan belajar bagaimana menulis sebuah teks deskripsi. Dasar penyusunan teks deskripsi, ini artinya hal-hal yang harus kita perhatikan, atau kalau dalam contohnya kita itu akan membuat sebuah rumah, maka materi apa saja yang harus kita siapkan. Dasar penyusunan teks deskripsi, itu yang pertama kita harus punya gagasan. Kita harus punya ide. Apa yang akan kita deskripsikan? Objek apa yang harus kita deskripsikan? Nah, ini harus kita munculkan terlebih dahulu di dalam benak pikiran kita, dalam gagasan kita, dalam ide kita. Selanjutnya, setelah gagasan itu kita wujudkan, kita temukan, maka untuk mewujudkan gagasan itu kita perlu data. Data apa saja yang nanti bisa kita tuliskan, bisa kita deskripsikan, bisa kita uraikan di dalam karangan deskripsi kita. Nah, data itu nanti bisa kita peroleh dengan melalui pengamatan terhadap objek yang akan kita deskripsikan. Kemudian yang terakhir, tentunya setelah kita mempunyai gagasan didukung data-data yang lengkap untuk dijabarkan menjadi karangan lengkap, tentunya nanti kita harus mempunyai kesan terhadap data-data yang sudah kita uraikan di dalam teks deskripsi. Nah, oleh karena itu kita harus menyertakan kesan kita terhadap objek yang kita deskripsikan. Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis teks deskripsi. Bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi? Dan langkah-langkah ini harus kita lakukan secara urut. Yang pertama yaitu menentukan atau memilih tema atau topik atau objek. Jadi ini gagasan kita. Jadi kita sudah harus mempunyai tema, topik, atau objek apa yang akan kita deskripsikan. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Itu artinya objek apa yang kita tentukan tadi, kita harus merinci bagian-bagian apa dari objek tersebut. Kemudian, untuk bisa menguraikan atau mendeskripsikan bagian-bagian tersebut, kita perlu data. Oleh karena itu, lakukanlah pengamatan terhadap objek sambil mengumpulkan data apa saja yang kita peroleh. Nah, setelah data terkumpul, selanjutnya kita membuat kerangka karangan. Kerangka karangan itu adalah garis besar isi karangan yang nantinya akan dikembangkan menjadi karangan yang lengkap. Nah, langkah yang kelima yaitu mengembangkan kerangka karangan. Dari kerangka karangan yang sudah terbentuk, maka kita kembangkan menjadi karangan yang utuh dan lengkap. Setelah menjadi suatu karangan, karena ini nanti merupakan tugas, sebelum kalian kumpulkan, maka perlu dilakukan penyuntingan tersebut, penyuntingan terlebih dahulu. Yaitu langkah yang keenam, menyunting teks. Artinya, kita telah kembali
kita teliti, kita temukan apakah teks deskripsi yang sudah kita buat ada kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya, baik dari segi penulisan, baik dari segi pilihan kata, dan sebagainya. Jika terdapat, maka perlu kita perbaiki terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Itulah yang dimaksud dengan menyunting. Baiklah, akan Bapak jelaskan satu persatu, langkah demi langkah, menulis teks deskripsi tersebut. Yang pertama, langkah yang pertama tadi adalah menentukan tema, garis miring topik atau objek. Jadi tema atau topik itu adalah berkaitan dengan objek apa yang akan kita deskripsikan. Nah, sebelum kita menentukan objek atau tema, topik, dan sebagainya, mungkin perlu dipahami apakah sama tema dengan topik. Bahkan kita bandingkan lagi dengan judul. Ya, dalam suatu karangan-karangan tertentu mungkin banyak orang yang menyamakan antara tema dan topik, bahkan dengan judul. Bahkan terkadang sering kita dapati antara judul dengan tema atau topik itu terkadang sama. Namun, kalau kita ingin mempelajari dengan baik, sebenarnya ketiga hal itu ada perbedaan. Apa tema itu? Tema adalah pokok pikiran yang mendasari atau yang digunakan sebagai dasar membuat karangan atau tulisan. Jadi tema itu adalah ide dasar kita dalam membuat suatu karangan. Sedangkan topik itu adalah pokok pembicaraan atau permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik lebih terbatas dibandingkan tema, namun tidak juga terlalu sempit seperti judul. Sedangkan judul itu adalah sebagai kepala karangan, nama karangan, baik itu dalam bentuk cerita, drama, dan sebagainya, atau yang disebut juga dengan istilah tajuk. Letaknya, artinya letak judul itu berada di awal, paling awal sebuah karangan, sehingga disebut juga kepala karangan. Fungsinya, fungsi judul sebagai penarik minat pembaca. Sebelum membaca teks secara lengkap, dengan membaca judul, diharapkan pembaca itu akan tertarik. Oleh karena itu, di dalam menentukan atau membuat judul, buatlah judul itu yang semenarik mungkin, artinya menarik minat orang untuk membacanya. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai tema, topik, dan judul, dapat melihat contoh sebagai berikut. Misalnya tema kebersihan lingkungan. Tentunya ini cakupannya lebih luas daripada topik. Dari tema ini bisa kita tarik menjadi sebuah topik, dari kebersihan lingkungan menjadi topik kebersihan sekolah. Kita tahu bahwa lingkungan itu ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ya, dan lingkungan masyarakat. Judul. Nah, dari topik kita tarik menjadi judul. Misalnya, membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah. Tentu saja cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan kebersihan sekolah. Baiklah, untuk lebih jelasnya perhatikan pembagian dari tema. Misalnya
tema kebersihan lingkungan ini kalau kita tarik menjadi sebuah topik, misalnya akan ada topik kebersihan sekolah. Bisa juga kita tarik menjadi topik yang lain, kebersihan rumah. Nah, ini dari tema bisa kita tarik menjadi beberapa topik. Dari satu topik bisa kita tarik menjadi beberapa judul. Misalnya dari topik kebersihan sekolah, kita bisa membuat karangan deskripsi dengan judul membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah. Atau menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk hidup bersih. Nah, ini adalah judul dari topik yang kita tarik menjadi judul. Nah, dari topik kebersihan rumah bisa kita tarik menjadi judul rumah tinggalku yang berseri. Atau judul lain, rumahku surgaku. Nah, inilah gambaran mengenai tema, topik, dan judul. Nah, ini penting untuk pemahaman kita untuk mengolah teks deskripsi nantinya. Setelah kita mempunyai gagasan, nah maka harus kita mempunyai rincian-rincian tersebut. Menentukan tema atau topik itu artinya kita menentukan objek apa yang akan kita deskripsikan. Perlu kita ingat, salah satu ciri teks deskripsi. Nah, ini pada pertemuan pertama dulu sudah disampaikan apa itu teks deskripsi, seperti apa contohnya, serta bagaimana ciri-ciri teks deskripsi. Salah satunya adalah objeknya bersifat khusus. Misalnya, jika kita akan mendeskripsikan tentang rumah, maka harus khusus rumah mana yang akan dideskripsikan. Karena kita harus fokus ke satu rumah saja, tidak membicarakan semua bentuk atau semua jenis rumah. Jadi objeknya harus lebih khusus. Atau kita akan mendeskripsikan sekolah, maka harus khusus sekolah mana yang akan kita deskripsikan. Nah, itu tadi yang pertama dalam hal menentukan tema. Selanjutnya, setelah tema kita tentukan, setelah objek yang akan kita deskripsikan, kita tetapkan, selanjutnya kita akan menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kita menentukan bagian-bagian yang akan kita deskripsikan. Jika sudah memilih objeknya, misalnya objek yang akan kita deskripsikan adalah rumah, selanjutnya kita catat bagian-bagian tentang rumah yang akan kita deskripsikan. Nah, jadi setelah kita menetapkan objek, misalnya objeknya tentang rumah, maka kita perlu membuat catatan dulu dari rumah itu apanya saja yang bisa nanti kita jabarkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki catatan-catatan berkaitan tentang rumah tersebut. Dan catatan-catatan itu nanti kita bawa selama kita melakukan pengamatan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sesuai catatan yang telah kita tetapkan. Kemudian kita harus ingat bahwa penulisan teks deskripsi harus berdasarkan struktur teks. Struktur harus berurutan, tidak boleh acak. Nah, tentunya kalian juga masih ingat pertemuan yang sebelum ini adalah tentang struktur teks deskripsi. Masih ingatkah kalian tentang struktur teks deskripsi?
Ya, ini Bapak mengingatkan kembali bahwa struktur teks deskripsi terdiri atas 3 bagian. Identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, setelah kita mengingat struktur teks tersebut, maka kita harus membuat catatan terlebih dahulu sebelum melakukan pengamatan dalam rangka mengumpulkan data. Apa saja yang bisa kita catat atau kita temukan nanti untuk mengisi pada bagian identifikasi. Misalnya, lokasi. Kalau yang akan kita deskripsikan itu objeknya adalah rumah, maka pada bagian identifikasi bisa kita rencanakan, kita catat yang pertama tentang lokasi rumah. Kemudian sejarah rumah. Rumah itu mungkin ada sejarahnya, berdirinya rumah atau dimilikinya rumah tinggal yang dimiliki oleh seseorang itu mungkin mempunyai sejarah tersendiri. Nah, itu kita tidak tahu. Karena itu nanti kita harus mencari tahu dengan melakukan pengamatan atau wawancara terhadap orang yang memiliki rumah tersebut. Kemudian untuk mengisi bagian deskripsi bagian, kita juga harus merancang catatan-catatan yang nanti diperlukan. Dari objek tentang rumah, apanya saja yang bisa kita deskripsikan nanti bagian-bagiannya, misalnya halaman rumah. Nah, pada halaman rumah itu apanya yang nanti bisa kita deskripsikan? Mungkin luasnya. Berapa luas halaman rumahnya? Nah, tentunya melalui pengamatan. Apakah kita mengukur sendiri? Apakah kita bertanya kepada yang mempunyai rumah? Itu berapa luasnya, yang punya rumah tentu tahu. Karena di setiap rumah itu mempunyai sertifikat atau IMB tentang pendirian rumah, tentunya juga akan tercatat berapa luas bangunan, berapa luas tanah, dan sebagainya. Kemudian, benda-benda apa saja yang berada di halaman rumah. Nah, itu bisa kita mengamati secara langsung apa saja yang ada di halaman rumah. Nah, ini rancangan untuk mendapatkan data nantinya. Kemudian, selain halaman rumah, ruang tamu. Di ruang tamu itu apa saja yang bisa kita catat? Mungkin luasnya. Mungkin benda-benda yang ada di ruang tamu itu semuanya bisa kita catat dan nanti bisa kita deskripsikan. Kemudian, selain ruang tamu, ruang tengah. Apa saja yang ada di ruang tengah? Ada dapur misalnya, ada kamar tidur, ada kamar mandi, dan yang terakhir bagian simpulan. Simpulan itu nanti harus kalian isi setelah data-data itu lengkap semuanya, kemudian kalian mendapatkan kesan terhadap rumah tersebut bagaimana. Nah, itu nanti diungkapkan dalam bagian akhir teks deskripsi, yaitu bagian simpulan atau kesan. Nah, itu tadi langkah yang kedua. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Setelah tadi kita merancang, mencatat apa saja yang kita perlukan untuk mengisi pada bagian identifikasi, untuk mengisi pada bagian deskripsi bagian, dan sebagainya, maka itu semua, catatan itu semua kita bawa dalam mengadakan pengamatan dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
mengumpulkan data itu terkait bagian-bagian tersebut. Data yang kita cari, ada informasi yang kita butuhkan berdasarkan bagian yang akan kita deskripsikan. Bisa bertanya atau mengamati langsung benda-benda yang ada di sekitar rumah. Nah, setelah data-data yang kita perlukan kita dapatkan semua, selanjutnya data-data itu kita olah. Kita olah dengan membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu adalah merupakan garis besarnya dari karangan yang selengkapnya. Jadi kita menuliskan poin-poin apa saja yang nanti akan kita kembangkan menjadi karangan yang utuh. Sekali lagi, kerangka tulisan merupakan garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Sebelum menulis, kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang akan ditulis. Nah, misalnya, ini contoh membuat kerangka karangan atau kerangka tulisan. Pertama tadi yang kita tetapkan adalah topik. Kita sudah memilih topik atau tema. Topiknya misalnya rumahku. Kemudian kita ingat struktur teksnya yang pertama adalah bagian identifikasi. Nah, tentang rumahku itu identifikasi apa saja yang akan kita deskripsikan nanti. Ini perlu kita tulis dulu. Misalnya letak rumah di Jalan Sidosari. Kalau sudah tahu letak rumahnya di Jalan Sidosari, nah kan tadi kita sudah melakukan observasi atau pengamatan. Oh, rumahnya ini ternyata berada di Jalan Sidosari. Kemudian mungkin kita sudah mendapatkan data tentang luas rumah tadi. Ukuran rumah 8 x 10 meter persegi. 2 lantai. Ya. Kemudian di sekitar rumah ada lahan kosong, ada kursi, ada pot. Nah, ini adalah data-data yang kita temukan di lapangan. Kita melakukan pengamatan, kemudian itu kita tata ke dalam yang namanya kerangka tulisan atau kerangka karangan. Kemudian bagian yang kedua, teks deskripsi. Deskripsi bagian, ruang tamu. Di ruang tamu ada bufet, ada meja kursi, terdapat foto-foto di dinding. Ruang tengah, ya, 3 kamar tidur, ruang dapur, lantai atas 2 kamar. Kamar tidurku di lantai atas, ukuran 4 x 3 meter, terdapat lemari baju, meja belajar, ranjang, dan kaca cermin. Dan pada bagian yang terakhir, kesimpulan, tentunya setelah kita tadi mendapatkan data-data dari pengamatan, kita sudah mempunyai kesan tentang rumah tersebut. Rumahku membuat rasa nyaman. Nah, karena ini yang diamati adalah rumahnya sendiri, maka dia pun bisa mengungkapkan kesannya terhadap rumahnya itu. Dia punya rasa bahwa rumahnya itu memberinya rasa nyaman. Nah, inilah contoh kerangka karangan. Jadi pada kerangka karangan ini sudah lebih lengkap dibanding dengan catatan sebelum melakukan pengamatan tadi. Di sini sudah memunculkan data-data per bagian yang nantinya akan kita kembangkan menjadi teks deskripsi. Nah, selanjutnya mengembangkan kerangka tulisan, yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan teks deskripsi yang utuh dan lengkap. Perhatikan contoh pengembangan kerangka menjadi karangan yang lengkap berikut ini dan akan dibacakan oleh Ibu Neti Rahayu.
Assalamualaikum anak-anak. Tentunya kalian sudah paham kerangka karangan yang sudah ditayangkan oleh Pak Suhardi. Maka di sini Ibu akan mengembangkan dari kerangka yang sudah diinfokan dari Pak Suhardi. Rumahku tempat tinggalku. Aku tinggal di Jalan Sidosari nomor 8 dengan ukuran 8 meter kali 10 meter dan memiliki 2 lantai. Di samping rumahku terdapat lahan kosong yang luas. Saat itu aku berdiri di depan halaman rumah. Tampak dari depan rumah ada kursi untuk tempat nongkrong. Dan di pojok sebelah kiri rumah ada pot besar yang ditanami gelombang cinta. Tak lama aku memasuki rumah dan langsung berada di ruang tamu. Di dalam ruang tamu terdapat bufet berwarna coklat tua untuk tempat buku dan televisi. Di dalam ruang tamuku terdapat meja dan kursi yang terbuat dari kayu atau furnitur. Di sisi tembok sebelah kanan terdapat foto-foto yang tersusun secara rapi. Tak jauh dari ruang tamu terdapat lemari es dan meja makan yang tertata secara rapi. Di rumah tempat aku tinggal terdapat 3 kamar tidur. 1 kamar tidur di lantai bawah dan 2 kamar tidur di lantai atas. Selain ruang tamu dan kamar tidur yang ada di lantai bawah, di sana ada juga 1 kamar mandi dan dapur. Di pojok kanan dapur ada rak berwarna putih untuk tempat menaruh piring dan gelas. Di lantai atas terdapat 2 kamar yang salah satunya adalah kamar tidurku dengan ukuran 4 meter kali 3 meter. Di sana juga ada pot bunga yang ditata berjajar secara rapi. Saat berada di dalam kamar tidurku, ada almari baju yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat. Tak jauh dari depan almari terdapat meja belajar untuk belajar dan tempat buku. Di sebelah kanan ada ranjang yang tidak begitu besar untuk tempatku istirahat. Aku jauh dari tempat tidurku, terdapat kaca untuk berdandan. Itulah gambaran dari rumahku yang selama ini membuat aku nyaman untuk tinggal di sana. Karena memiliki udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Ya, itulah tadi kerangka dan sudah Ibu kembangkan. Dilanjutkan oleh Pak Suhardi. Ya, itulah tadi contoh pengembangan kerangka karangan menjadi kerangka yang utuh, menjadi karangan yang utuh dan lengkap yang telah dibacakan oleh Ibu Neti Rahayu. Nah, selanjutnya, seandainya kalian nanti sudah membuat seperti itu, sudah sampai pada langkah yang kelima, yaitu sudah mengembangkan dari kerangka menjadi karangan yang utuh, maka sebelum dikumpul kepada Bapak Ibu gurunya, walaupun melalui WA, maka lakukanlah penyuntingan terlebih dahulu, menyunting teks.
Menyunting artinya menelaah karangan dengan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin masih kita temukan, baik dari kebahasaan, struktur, dan teknik penulisannya. Kemudian memperbaikinya. Nah, setelah diperbaiki, maka barulah karangan tersebut dapat kalian kumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru yang mengajarnya. Demikian mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 2-3 menit. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada ya? Ada pertanyaan dari Muhammad Dafa menanyakan bahwa apakah kita bisa menulis teks deskripsi hanya dengan salah satu topik atau tema. Ya sebenarnya kita kan mungkin bisa mempunyai bermacam-macam tema atau bermacam-macam topik. Kalau kita ingin membuat bermacam-macam topik, berarti nanti akan menghasilkan beberapa teks. Nah, oleh karena itu, apalagi hanya untuk tugas ini, kalian cukup membuat atau menulis teks deskripsi satu topik saja, satu judul saja. Tidak perlu banyak tema, banyak topik, karena itu akan menyusahkan kalian sendiri. Jadi, cukup satu tema, satu topik, satu judul. Karena apa? Satu topik itu sebenarnya bisa kita tarik menjadi beberapa judul. Jadi kalian cukup menulis satu topik, satu judul saja. Tidak usah banyak-banyak. Tapi kalau kalian suka menulis, ingin mengembangkan keterampilan menulis, bisa saja dari satu topik kalian kembangkan menjadi beberapa judul, akhirnya akan jadi beberapa naskah atau teks deskripsi. Jadi boleh hanya satu, boleh mengembangkan menjadi banyak judul atau banyak topik. Jadi tidak harus banyak topik, satu topik pun cukup. Boleh juga tidak hanya satu topik, banyak topik pun cukup. Jadi silahkan kalian mau banyak topik, banyak judul, silakan. Dengan konsekuensi akan membutuhkan banyak pekerjaan. Nah, untuk itu cukup nanti satu topik saja yang kalian pelajari, yang kalian buat satu judul. Ya, mungkin itu jawaban Bapak. Ada pertanyaan lain mungkin? Pak, nanti deskripsi kah, Pak? Apa itu maksudnya? Apa? Nanti PR-nya deskripsi kah? Oh, ada pertanyaan nanti PR-nya deskripsi kah? Yang kita pelajari hari ini adalah menulis teks deskripsi. Kalian harus ingat teks deskripsi itu apa. Tadi kan Bapak ingatkan. Intinya teks deskripsi itu adalah suatu karangan yang isinya menggambarkan tentang objek. Nah, objek itu bermacam-macam. Apa yang akan kalian gambarkan? Apakah itu sekolah? Apakah itu lingkungan masyarakat? Apakah itu tempat wisata? Dan sebagainya. Itu adalah objek yang akan dideskripsikan. Jadi tugasnya adalah membuat teks deskripsi. Ya, bukan teks jenis yang lain. Ingat ya, teks deskripsi, menggambarkan, melukiskan. Baik, karena waktu yang tersedia sudah habis, maka mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang sudah masuk tapi tidak sempat Bapak jawab, nanti bisa saja melalui WA. Baik, tugas menulis teks deskripsi dengan langkah-langkah. Kamu harus menentukan objeknya, catat informasi yang akan diperlukan, lakukan pengamatan untuk memperoleh data-data tentang objek yang diperlukan, buat kerangka karangan sesuai dengan struktur teks deskripsi seperti yang Bapak contohkan tadi. Kemudian yang kelima, kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang utuh dan lengkap. Kumpulkan setelah dilakukan penyuntingan. Artinya sebelum kalian kirim jawabannya, karangannya,
disunting terlebih dahulu. Dan yang dikirimkan itu nanti tidak perlu yang 1, 2, 3, 4. Yang 1, 2, 3, 4 itu hanya proses kamu bekerja. Yang dikumpulkan adalah poin yang kelima. Jadi karangan deskripsi yang sudah dikembangkan menjadi karangan yang utuh dan lengkap. Itu pun setelah kalian yakin benar, oleh karena itu harus dilakukan penyuntingan terlebih dahulu. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.